Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi pajak, kemudian fungsi impor, fungsi investasi, pendapatan nasional, dan analisis ISLM. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah materi yang telah disusun oleh mahasiswa kita, mahasiswa kami ya, yaitu atas nama Julia Putri Nurmalita, mahasiswa pendidikan akuntansi kelas IUP angkatan 2020. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Julia yang sudah menyusun materi ini dengan baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi pajak. Pajak seperti materi-materi di sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa disimbolkan dengan T, tax. Pajak itu apa? Pajak merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya, pajak bersifat dua jenis atau dua macam, yaitu yang pertama, pajak yang jumlahnya tertentu. Pajak yang tertentu ini memiliki ciri, yang pertama tidak berkaitan dengan tingkat pendapatan. Yang kedua, secara matematis disimbolkan T sama dengan T0. Dan kurvanya sejajar dengan sumbu pendapatan. Sedangkan pajak berkaitan dengan tingkat pendapatan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, besarnya merupakan persentase dari pendapatan. Jadi dihitung persentase tertentu dari pendapatan. Sehingga secara matematis T sama dengan TY, yaitu persentase tertentu dari T. Sedangkan kurvanya berlereng positif dan bermula dari titik pangkal karena tadi mengikuti besarnya Y. Sedangkan total pajak yang diterima oleh pemerintah secara matematis ditulis T sama dengan T0 plus T kecil Y. Dari rumus ini kita bisa tahu bahwa ada dua jenis pajak, yaitu T0 itu adalah pajak yang jumlahnya tertentu, sedangkan TY itu adalah pajak yang berkaitan dengan pendapatan. Kurva berlereng positif dan bermula dari T0. Nah, ketika kita gambarkan dalam kurva, maka T0 ini sejajar dengan Y ya. Ini sejajar garis kuning ini. Sekarang saya ubah jadi biru ini. Nah, sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah T0. Sedangkan total pajak yang diterima oleh pemerintah digambarkan di atas garis T sama dengan 0. Yaitu T sama dengan T0 plus TY. Sedangkan pajak yang berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dimulai dari titik pangkal, yaitu 0,0 yang warnanya pink ini. T0 adalah pajak otonom atau tax autonomous, kemudian T kecil adalah proporsi pajak persentase tertentu terhadap pendapatan. Mudah dipahami ya. Materi berikutnya adalah fungsi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jadi kalau yang pertama tadi pajak itu adalah fungsi dari pendapatan, berbeda dengan fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga, di mana rumusnya disimbolkan I besar sama dengan fungsi dari I kecil. I kecil itu adalah interest, sedangkan I besar itu adalah investasi.
Nilai I besar diperoleh dari I0 dikurangi P kecil I, di mana I besar adalah investasi, I0 itu adalah investasi otonom, kemudian P kecil adalah proporsi investasi terhadap tingkat bunga, dan I kecil adalah tingkat bunga atau interest. Kita perlu tahu bahwa terdapat hukum investasi yang berbunyi permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Artinya seperti ini, ketika bunga di bank itu lebih tinggi daripada return yang kita peroleh dari investasi, maka masyarakat akan memilih menyimpan uangnya di bank karena tingkat bunga lebih tinggi daripada return yang kita terima dari investasi. Seperti yang kita ketahui bahwa investasi mengandung banyak resiko atau resikonya sangat tinggi, sehingga ketika bunga bank itu tinggi, orang lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada berinvestasi karena tingkat keamanan menyimpan uang di bank lebih tinggi. Ditambah bunganya juga tinggi saat itu. Seperti itu. Tingginya bunga mencerminkan mahalnya kredit. Tingkat bunga tinggi akan menurunkan gairah berinvestasi masyarakat. Karena tadi ketika bunga bank itu tinggi, maka orang lebih memilih menabung daripada berinvestasi. Sedangkan tingkat bunga rendah akan meningkatkan gairah investasi. Contoh soal, jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 minus 500 I kecil, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku 12%? Berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%? Kita akan bahas soal ini. Diketahui I kecil atau interest adalah 12% sama dengan 0,12, dan I besar ya, I besar itu adalah investasi, di mana investasi rumusnya adalah investasi otonom yaitu IO dikurangi ini ya, dikurangi P I kecil. Berarti I sama dengan 250. Oke, saya berikan tanda di sini ya. I sama dengan 250 minus 500 I, kan seharusnya seperti itu. Nah, kita ganti nilai I dengan 0,12, sehingga I sama dengan 250 minus 500 kali 0,12. Sama dengan 250 dikurangi 60. 60 itu diperoleh dari 500 dikalikan dengan 0,12. Sehingga nilai investasinya adalah 190. 190 itu adalah hasil pengurangan dari 250 dikurangi 60. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%? Nah, jika I 30%, maka kita tinggal mengganti nilai I menjadi 0,30 di rumus, yaitu I sama dengan 250 minus 500 kali 0,30. Sama dengan 250 dikurangi 150, ketemunya adalah 100. Hal ini membuktikan bahwa ketika tingkat bunga semakin tinggi, maka nilai investasinya akan semakin turun atau gairah investasi masyarakat itu menjadi turun. Tapi sebaliknya, ketika bunganya itu rendah, bunga bank itu rendah, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk menggunakan uangnya untuk berinvestasi. Nah, bisa dilihat ketika interestnya atau bunganya adalah 0,12, maka investasinya 190. Tapi ketika bunga bank itu lebih tinggi, yaitu 0,30 atau 30%, maka investasinya hanya 100. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau digambarkan dalam kurva yang
mendatar itu adalah I besar atau investasi, sedangkan kurva yang vertikal atau yang ke atas ini adalah interest atau bunga bank. Caranya bagaimana? Caranya saudara cari titik-titik bantuan, yaitu jika I sama dengan 0, I sama dengan 250 minus 500 kali 0, maka I-nya senilai 0,50. Berarti titiknya adalah, kalau yang pertama tadi adalah 100,030 di sini. Kemudian yang berikutnya adalah 190,0,12 atau 12%. Dari dua titik ini kita bisa tarik garis sehingga menjadi kurva investasi. Untuk titik-titik yang lain saudara umpamakan jika I-nya 0 atau jika interestnya itu 0, seperti menggambar kurva pada umumnya. Oke, gampang ya untuk fungsi investasi ya. Berikutnya adalah fungsi impor. Nah, impor merupakan fungsi dari pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan nasional, maka semakin besar pula kebutuhan impor suatu negara. Nah, rumus dari impor disingkat M besar, di mana M besar sama dengan MO atau impor otonom, ditambah dengan M kecil Y, di mana M kecil itu adalah marginal propensity to import, atau diperoleh dari delta M besar dibagi dengan delta Y. Nah, jadi M sama dengan MO atau M0 ditambah M kecil Y. Dengan keterangan MO itu adalah impor otonom, kemudian Y itu adalah Y besar ya. Y besar itu adalah pendapatan nasional. Kemudian M kecil itu adalah MPI ya, marginal propensity to import, atau diperoleh dari delta M perubahan impor dibagi dengan perubahan pendapatan nasional. Contoh, bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25, kemudian MPI-nya adalah 0,05. Pertanyaan yang pertama diminta untuk membuat persamaan impor. Kemudian yang kedua, berapa nilai impor jika pendapatan nasional sebesar 600? Kita akan berikan pembahasan tentang soal ini. Ya, diketahui MO adalah 25, ini dari soal, oke. Kemudian M kecil adalah 0,05, yaitu MPI ya, sama saja. Kemudian Y besar atau pendapatan nasional adalah 600. Persamaan impor, rumus dasarnya adalah M sama dengan MO plus M kecil Y. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus. MO-nya adalah 25, masuk ke sini. Kemudian M kecilnya adalah 0,05, kita tuliskan 0,05, kemudian Y. Sehingga rumus dari impor atau persamaan impornya menjadi M sama dengan 25 plus 0,05 Y. Sangat mudah sekali, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Pertanyaan berikutnya adalah berapa nilai impor jika pendapatan nasional sebesar 600? Nah, tinggal kita ubah saja Y-nya dengan angka 600. Ya. M sama dengan 25 plus 0,05 Y. M sama dengan 25 plus 0,05 kali 600. 600 masuk di sini Y ya. Sehingga 25 ditambah 30. 30 itu adalah dari 0,05 kali 600. Sehingga nilai M atau impornya adalah 55. Jadi, nilai impor jika pendapatan nasional suatu negara 600 adalah sebesar 55. Lalu berikutnya kita akan menggambar kurva. Cara menggambar kurvanya
sama seperti kurva-kurva sebelumnya. Jadi saudara cari titik-titik bantuan ya. Dari soal sebenarnya sudah ketemu satu titik yaitu 600,55 yaitu yang mendatar Y 600, kemudian M ini yang vertikal M, yang mendatar adalah atau yang horizontal itu adalah Y 600,55. Oke, di sini. Kemudian titik-titik bantuan jika Y-nya 0. Misal kita umpamakan Y-nya 0. M sama dengan 25 plus 0,05 kali 0. Nah, maka M sama dengan 25 plus 0,05 kali 0 kan ketemunya 0. Berarti M-nya adalah 25. Sehingga titiknya adalah Y, M. Berarti 0,25. 0,25 berada di sini. Dari dua titik ini kita bisa tarik sebuah garis sehingga menjadi kurva impor. Dengan persamaan M sama dengan 25 plus 0,05Y. Jadi fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor sangat mudah sekali untuk dipahami. Oke, silahkan dicermati terlebih dahulu.